Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang nomor 3 ya, stock valuation. Di sini aku udah bikin juga sih, apa namanya, udah bikin, formatnya, jadi tinggal masukin. Nah, kita baca ya. Pak Biden adalah seorang manajer keuangan di suatu perusahaan. Nah, terus dia itu intinya dia punya kas berlebih dan dia mau investasi ke, saham si Amonangis. Nah, terus dia itu sebelum dia investasi nih, si Pak Bidan itu mau analisa dulu kira-kira saham yang mau dia beli itu menguntungkan atau enggak sih, gitu. Nah, terus di sini dia dapat nih, statement of financial position-nya yang parsial, jadi ini cuma bagian dari ekuitasnya aja, yang stakeholder equity-nya aja. Nah, di sini aku udah kopas nih preferred stock-nya itu. Nah, buat nyari preferred stock tuh gampang sih, caranya tinggal nilai par dikali sama nilai outstanding. Ya, nilai parnya 2.900 dikali sama stok yang outstanding atau saham yang beredar itu 21.000, berarti jadi dapat nih preferred stock-nya 60.900.000. Terus common stock-nya diketahui, paid in capital juga diketahui, return earning diketahui, terus bisa kita langsung dapetin deh total stockholder equity-nya. Tinggal sama aja sih, ini tinggal ditambah-tambahin aja. Ditambah-tambahin dapet total stockholder equity-nya 300.600.000. Sorry, 300.600.000. Nah, kita ini nggak usah baca soal keseluruhan, tapi kita langsung lihat dulu yang ditanyanya apa. Nah, yang A, hitunglah besaran preferred dividend yang harus dibayarkan di tahun 2019 apabila perusahaan belum membayarkan preferred dividend sejak tahun 2017. Jadi, di sini tuh, karena dia bilang kan ya, di sini preferred stock-nya kan kumulatif. Berarti kalau kumulatif, seandainya perusahaan nggak bayar dividen di tahun ini, misalnya nih di tahun 2020 dia nggak bayar, nanti di tahun 2021 dia bayar dividennya double gitu. Jadi buat yang 2020 sama 2021. Jadi selalu diakumulasikan gitu sih kalau kumulatif. Ya namanya juga kumulatif kan, jadi diakumulasikan. Nah, berarti kalau dia belum bayar dari 2017, berarti kan dia belum bayar 3 tahun dong. Buat 2017, 2018, dan 2019 nih yang tahun berjalan. Berarti kita bisa hitung preferred stock-nya di 3 tahun ini. Nah, jadi di sini persentase dividennya dia 9% kan ya. Nah, jadi ini cara ngitungnya preferred stock dividend adalah persentase dividen dikali total preferred stock dikali total periodenya. Nah, terus di sini jadi 9% dikali total preferred stock-nya kan 60.900.000 dikali 3 tahun ya, dikali 3. Ya udah ini tinggal 9%. 9% dikali 60.900.000 kali 3. Dapat 16.443.000. Nah, itu buat yang preferred stock dividend ya. Gampang lah ya preferred stock dividend mah. Tinggal rumusnya gampang juga. Nah, terus yang kedua nih, baru. Hitunglah harga wajar per lembar saham biasa apabila perusahaan menetapkan required return on stock sebesar 15%. Berarti required rate of return-nya itu 15%. Perhitungan menggunakan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, oke. Di sini nih, baru kita mesti baca soalnya lagi. Yang atas udah nggak perlu nih. Nah, terus dia bilang, analisis perusahaan memperkirakan perusahaan mengalami pertumbuhan dividen sebesar 10% di tahun 2020. Nah, ini growth-nya langsung kita tulis aja, 10% di tahun 2020. Kemudian di tahun berikutnya pertumbuhan dividen berubah menjadi 9%. Berarti 2021 9%. Terus di 2022 dan 2023 terjadi pertumbuhan dividen berturut-turut sebesar 2%. Berarti 2022 bertumbuh 2%, 2023 juga. Jadi kan yang 2021-nya dia 9%. Berarti 2022 naik 2% jadinya 11%. Terus 2023 naik 2% lagi jadi 13%. Nah, terus untuk tahun berikutnya dividen akan tumbuh secara konstan sebesar 12% hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Berarti dividen yang konstannya 12%. Nah, terus tadi dia bilang juga kan required rate of return-nya 15%. Di sini aku udah tulis 15%. Nah, terus sebagai informasi tambahan nih, dia bilang EBT-nya, earning before tax-nya adalah sebesar 2,5%, 2/5 dari total stakeholder equity. Berarti ini tinggal, gampang sih, tinggal berarti 2/5 dikali sama total stakeholder equity-nya aja. Udah didapat. Terus di situ earning before tax kita jabarkan lagi, kita breakdown. Kita breakdown dengan cara pertama kita kurangin sama tax.
Nah, teksnya itu kan 25%, berarti tinggal 25% dikali sama EBT. Terus dikali -1. Ini kenapa aku kali -1? Karena biar nanti ngegampangin aja sih buat ngitung di bawahnya. Jadi di sum tuh udah langsung dikurang gitu, terkurang. Nah, jadi di sini teksnya 30 juta ya. Jadi 120 juta sekian dikurang 30 juta dapat EAT, earning after tax. Terus habis itu earning after tax 90 juta dikurangin sama preferred dividend yang tadi kita bayarkan, kita udah hitung di atas. Preferred dividennya ini 16.423.000. Nah, baru deh kita dapat earning available for common stockholder atau earning buat pemegang saham biasa. Itu sebesar 73.737.000. Nah, kita udah dapat EFCS-nya, terus kita bisa hitung nih common stock dividend total besaran keseluruhannya deh gitu. Jadi common stock dividend itu besaran keseluruhan dividen yang dibayarin perusahaan buat seluruh pemegang saham. Nah, rumusnya nih buat menghitung total dividen yang harus dibayar di perusahaan itu dividen payout ratio dikali EFCS. Nah, di sini dividen payout ratio dia bilang ya sebesar 70%. Dividen payout ratio berarti 70%. 70% tinggal dikali sama EAFCS, earning available for common stockholder. Udah dapat common stock dividennya, berarti total yang dia bayarin nih, perusahaan yang dibayarin buat seluruh pemegang saham biasanya adalah 51.615.900. Nah, terus kita bisa hitung nih D0 atau dividen yang telah dibayarkan di periode sebelumnya. Ya, dividennya berapa? D0-nya itu terus D0 itu buat per satu ini ya, per satu lembar ya. Jadi dividen yang buat per satu lembar saham tuh dapat dividennya berapa gitu. Nah, itu caranya tinggal common stock dividen dibagi sama jumlah lembar saham yang beredar. Jumlah lembar saham yang beredar kan 52.250 saham ya. Nah, berarti tinggal common stock dividen dibagi sama 52.250. Nah, kita dapat D0-nya $987,86 per lembar saham. Nah, terus habis itu kita bisa hitung nih percent value of dividend. Jadi kan kita mau menghitung ini ya, kita kan mau menghitung nilai wajarnya nih. Jadi kita harus hitung dulu dari masing-masing dividen-dividennya nih sampai waktu yang tidak ditentukan itu kira-kira return kita tuh berapa sih kayak gitu. Makanya kita hitung dulu percent value dari returnnya itu. Nah, di sini tuh nih bentar ya, aku kosongin ya. Nah, D0 itu kan dapat yang tadi kita ketahui ya, di tahun ini tuh dia bayar sebesar 987,86. Ini buat satu pemegang saham pertama ya. Nah, terus tinggal sini 1 plus G. 1 plus G. G-nya kan kita udah dapatnya di atas. Nah, berarti tinggal gini nih, tinggal 1 plus G 10%. Nah, biar gampang, buat yang G-nya kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, karena ini kan aku udah bikin kayak gini ya. Tuh, jadi kita langsung tarik ke bawah. Nah, terus D0 udah, 1 plus G udah, terus kita dapat DT-nya. DT itu D0 dikali 1 plus G. Udah, terus kita bisa hitung PPIF. PPIF itu dari 1 dibagi 1 plus R. R-nya 15% kan? Nah, di sini 15%. Udah dapat, terus kita bisa hitung deh percent value of dividendnya dengan cara DT dikali PPIF. Gimana sih ya? DT dikali PPIF. Gitu. Udah nih, dapat. Terus habis itu nih sebenarnya kita bisa, jadi buat D0 ini nih, buat D0 yang tahun yang kedua ini, kita bisa langsung iniin aja, kita bisa langsung turunin aja. Sorry, bentar. Nih, nggak usah deh kita manual aja deh. Datanya kan berarti gini, dividen yang dibayarkan di tahun tersebut itu bakal jadi D0 di tahun berikutnya. Jadi buat di tahun 2020 nih, dia itu kan D0-nya kan 987. Nah, terus dia bayar dividen di tahun 2020-nya 1086. Nah, berarti dividen tahun 2020 menjadi dividen awal atau D0 di tahun 2021. Ya, kayak gitu. Terus habis itu caranya sama sih, masih tinggal D0 dikali 1 plus G. Terus buat yang PPIF ini tuh, PPIF ini jangan lupa nih, kalau ini kan buat tahun pertama ya, buat tahun yang kedua tuh kita bisa langsung turunin aja, cuma jangan lupa di atasnya tuh kita ganti pangkatnya jadi pangkat 2, nah, terus ini pangkat 3.
pakai Excel gitu sih enaknya, kayak tinggal langsung aja masukin di pangkat 4 gitu. Nah, terus bisa kita bisa dapat PPF dividennya, tinggal DT dikali sama PPIF. Nah, terus balik lagi di sini D0 itu dari DT di tahun 2021. Terus DT-nya itu tinggal D0 dikali growth-nya, pertumbuhan sahamnya. Terus present value of dividend itu dari DT dikali PPIF. Nah, terus di sini tinggal masukin aja. Sama ya, DT kayak gitu. Udah tinggal dikali 1 plus G. Udah dapat PPF dividennya berarti DT dikali PPIF. Selesai. Nah, ini BTW buat kita yang menghitung di present value of dividend di tahun 2021 sampai 2023 ini pas lagi dividennya masih variable growth model ya. Pas lagi dividen itu masih berfluktuasi, masih beda-beda nih tiap tahunnya. Nanti yang konstan tuh kita hitung di bawah nih PPF stock. Nah, terus kita totalin nih semua, kita sum totalin semua present value of dividennya itu 3.554,42. Nah, selanjutnya kita bisa hitung present value of dividend ini pada saat growth-nya udah tetap. Jadi pas growth-nya itu udah konstan, udah nggak variabel lagi. Ya, pas growth-nya udah nggak variabel lagi. Terus di sini D0-nya itu berarti kita pakai dari DT yang tahun ini, DT yang tahun sebelumnya ya. Ini kan tahun 2024 nih. Jadi kita pakai yang di tahun 2023. Di 1,1485,65 dikali 1 plus growth-nya kan nanti konstan dia 12% ya. 12% dibagi R-nya itu 15% dikurang 12%. Dikali 1 per 1 plus R. R-nya itu 15%. Nah, terus di sini pangkat N-nya. N-nya itu adalah bentar, di sini dia yang ke berapa sih? Ke 1, 2, 3, 4, ke 5. Oke. Dan ini dapat, nah kita, bentar ya. Kita bisa langsung hitung aja nih, berarti 1485,65 dikali 1 plus 12%. Ya, dibagi, ini dalam kurung, dibagi 15 min 12% berarti dibagi 3%. Nah, terus aku sih biasanya aku selalu bedain gini loh, jadi kayak dibikin 2 ruas gitu. Jadi ini tinggal dikali sama 1 per 1 plus 15% pangkat 5. Udah dapat PP of stock-nya berarti ini aja, tinggal kita kaliin aja sih. Ini kita kaliin sama PPF-nya. Udah, terus kita udah bisa dapat nilai wajar sahamnya atau P0-nya itu dengan cara kita totalin aja nih tadi yang PP of dividend ditambah PV of stocks. Udah deh, kita dapat berarti dia nilai wajar sahamnya itu adalah 31.130. Nah, terus dari sini kita bisa, berarti kita udah bisa nih tentuin nih dia itu apabila harga sahamnya dijual seharga 32.000, apakah Pak Biden sebaiknya membeli saham tersebut? Nah, berarti MP-nya kan 32.000 ya. Market value-nya kan 32.000 nih, dia jualnya 32.000. Nah, tapi P0 dia tuh P0 dia itu cuma 31.130. Berarti ini 31.130 ya. 0,04. Nah, terus berarti di sini kan ini ya, berarti market value-nya itu lebih besar daripada P0-nya. Kan? Karena dia dijual seharga 32.000, padahal aslinya value dia itu cuma 31.000. Berarti kan dia mahal dong gitu kan. Dia mahal, berarti MP market price itu lebih besar daripada P0, berarti dia over value. Gitu. Keputusannya adalah keputusan yang bisa diambil. Keputusan terbaik yang diambil oleh Pak Biden adalah dengan tidak membeli saham tersebut karena harganya over value.
Oke, selesai deh buat soal yang stocks. Berarti udah sih, gitu aja sih. Kita nanti soalnya ini apa jawabannya aku kasih kunci jawabannya ke ini ya. Aku kasih kunci jawabannya ke files, nanti kalian bisa akses misalnya kalian mau coba-coba sendiri atau nanti buat kalian ngerjain soalnya kayak gitu. Nah, terus misalnya masih ada yang belum jelas atau yang masih ada yang kalian mau tanyain, kalian bisa nanti coba chat aku aja, bisa personal chat di Teams atau ke line aku. Nanti aku pasti bales sih, cuma mungkin biasanya aku agak slow respon aja, agak lama balesnya kayak gitu. Oke, sekian. Terima kasih buat semua yang udah mendengarkan dari awal. Semoga bermanfaat buat kalian. Good luck juga ya nanti ujiannya ya. Semoga bisa lancar dan nilainya maksimal. Thank you semuanya.